khalifah itu rahmatan lil alamin, ya. Jadi dimanapun beliau berada itu menjadi pusat dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Nah, kebetulan Inggris adalah belahan barat dari dunia, dan Rasulullah telah menubuatkan bahwa Islam atau cahaya matahari Islam akan terbit dari tempat terbenamnya, yaitu barat. Sahih Muslim, ya. Itu. Ada 3 jenis khalifah di dalam Al-Quran itu, ya. Pertama, khalifah yang setingkat dengan Nabi dan Rasul, surah Shad 26. Yang kedua, khalifah dalam bentuk jamak, yang artinya generasi-generasi, pengganti-pengganti atau pewaris-pewaris. Dan yang ketiga, dalam khalifah dalam bentuk istakhlafa, yaitu khilafah yang melanjutkan kenabian. Nah, semua jenis khilafah itu sudah ada di Ahmadiyah lebih dari 135 tahun. Sekarang khalifahnya Tijaniyah, jenis khalifah yang mana di dalam Al-Quran? Begini aja Pak Eri. Jadi kan ada hadis yang Pak Eri katakan tidak ada nabi melainkan sesudahnya diikuti oleh khilafah. Nah, pertanyaan saya, yang mengikuti khilafahnya Nabi Adam siapa Pak? Siapa Pak? Yang mengikuti khilafahnya Nabi Nuh siapa? Yang mengikuti khilafahnya Nabi Ibrahim siapa? Yang mengikuti khilafahnya Nabi Musa siapa? Yang mengikuti khilafahnya Nabi Isa siapa? Kan katanya kan dalam hadis tadi melainkan sesudahnya diikuti oleh khilafah. Nah, siapa sesudah mereka itu Pak? Sesudah nabi-nabi yang saya sebutkan itu, khilafahnya siapa saja Pak? Tolong Bapak jelaskan. Kalau Bapak tidak bisa jelaskan ini, berarti Bapak sendiri nggak ngerti hadis ini. Oke? Khalifah Adam, Khalifah Nuh, Khalifah Ibrahim itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran, melainkan hanya diuraikan di dalam surah An-Nur ayat 55 bahwa tidak ada nabi kecuali setelahnya diikuti oleh khilafah. Nah, sedangkan khalifahnya Nabi Musa itu para nabi sebagaimana dimaksud dalam surah Al-Baqarah ayat 87, yaitu setelah Musa itu kan ada Nabi Nabi Harun sebagai wazir, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, terus sampai ke Nabi Isa. Nah, Nabi Isa itu khalifah terakhir dari Nabi Musa alaihissalam. Tulisan seperti ini nampak sekali datangnya dari orang-orang yang memusuhi Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam atau Ahmadiyah, karena kami tidak pernah menyebut Qadiani, tapi lebih kepada Ahmadiyah saja, Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional. Iya Bang, saya juga di sini ada dua WhatsApp di grup. Ada ini grup WhatsApp bisnis, yang satunya WhatsApp yang biasa. Iya, kalau ada kan mestinya harus Bapak bisa menguraikan. Ya gitu, harus bisa menguraikan. Kalau memang ada harus Bapak uraikan. Tolong uraikan. Kalau nggak bisa menguraikan, apa namanya ngada-ngada Pak. Kalau namanya ada khalifahnya, ada khilafahnya, ya ada dong gitu loh. Akan disebutkan di dalam hadis. Kalau tidak ada Quran ya dalam hadis tentunya, ya kan? Nah itu Pak. Kalau kami ada, setelah Nabi Adam itu ada 12 khalifah, ya. Setelah Nabi Nuh ada 12 khalifah.
Setelah Nabi Ibrahim ada 12 khalifah, setelah Nabi Musa ada 12 khalifah, setelah Nabi Isa ada 12 khalifah, setelah Nabi Muhammad ada 12 khalifah, dan setelah Imam Mahdi, imam ke-12 itu ada 12 Mahdi atau khalifah. Itu ada urutan Pak, estafet dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Kami punya estafet begitu. Kalau Bapak kan hanya nyebutin hadisnya, tapi estafetnya nggak dijelasin. Kalau memang betul ada khilafah setelah para nabi-nabi itu, coba jelaskan estafetnya. Kalau kami bisa, ada uraiannya, dan kami bisa sebutkan satu persatu nama-nama orangnya, dan ada terdokumentasi di kitab-kitabnya Syiah. Oke, Bapak jelaskan itu khilafah setelah nabi-nabi tersebut, siapa-siapa orangnya. Kalau tidak bisa, Bapak ngada-ngada berarti. Kalau sudah tidak bisa membantah, karena memang Anda sudah tidak bisa membantah kebenaran Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Khalifatullah Al-Mahdi wal Masih Maud, sebaiknya Anda taati saja perintah Rasulullah SAW. Idza ra'aitumuhu fabainuhu walau habwan ala salji fa innahu Khalifatullah Al-Mahdi. Maka sebaiknya segeralah beat ya. Khalifahnya Adam, Nuh, Ibrahim itu diuraikan di dalam surah An-Nur ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati layastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadalahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafaru ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Coba Anda cari artinya itu ya. Nah, sedangkan khusus untuk Bani Israel, Allah memberikan nikmatnya yang spesial, yaitu setelah Nabi Musa itu kan ada Harun, ada Daud, ada Sulaiman, dan terus sampai Nabi Isa. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 87, nikmat Allah kepada Bani Israel itu begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ataina Musal kitaba wa qafaina min qablihi rusul. Nah, jadi setelah Nabi Musa itu khilafahnya berupa rasul-rasul ya. Makanya sejaman dengan Nabi Musa itu ada Nabi Harun. Kemudian ada Nabi Daud, ada Nabi Sulaiman, sampai kepada Nabi Isa. Itu semuanya adalah khilafahnya Nabi Musa alaihissalam ya. Di Qadia, Hindustan tahun 1305 Hijriah ya. Allah telah menjadikan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam sebagai Khalifatullah Al-Mahdi wal Masih Maud alaihissalam ya. Ini bukti Abangda Erik Ahmad Mubarik robotik, apa ditanya apa dijawab selalu gak berhubungan. Saya tanya, coba kitab Muntakhib Kanzul Ummal itu difoto. Karena apa? Karena kalau memang kitab itu sampean punya, berarti palsu, tulisannya salah ya. Menulis Al-Fatihu itu pakai tak marbutoh, mestinya pakai H ya kan. Itu bukti kepalsuan postingan sampean Abang Daeri. Dari dulu ya, ditanya apa jawabannya ini gak berhubungan. Yang pertama. Yang kedua, apakah itu khilafah, apakah itu seorang khalifah, apakah itu nabi, apakah itu rasul, apakah itu kitab wahyu. Setelah baginda Rasulullah SAW itu tidak ada rasul lagi, tidak ada
nabi lagi, tidak ada wahyu lagi, otomatis tidak ada khilafah lagi, ya. Tidak ada seseorang khalifah lagi. Kalau ada itu palsu, ya. Menurut siapa? Saya baca ini menurut subahnya ini. Yang pertama menurut Jalaluddin As-Suyuti di dalam Jami' Al-Masanid wal Marasil di juz 13 halaman 187, juga di juz 15 halaman 76, juga di dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran dari As-Suyuti juga ini, juz 1 halaman 45. Menurut Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari yang terkenal itu di juz 1 halaman 9. Juga menurut Syekh Ismail Al-Barwaswi dalam beberapa kitab tafsirnya, yaitu misalnya Tafsir Tanwir Al-A'dham, juga Tafsir Haqqi, ya kan, di dalam juz 6 halaman 266. Juga banyak ini. Menurut Al-Imam Abu Mansur Abdul Qahir bin Tahir At-Tamimi Al-Baghdadi dalam kitab Usuluddinnya, di mana ini halaman 154. Juga menurut Al-Imam Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Baydawi dalam kitabnya Anwar Tanzil wa Asrarut Ta'wil, kitab tafsir terkenal ini, juz 4 halaman 57. Juga menurut yang lain-lain banyak, bahwa Quran surat Al-Ahzab ayat 40 frasa khataman nabiyyin itu diperjelas pertama oleh hadis, ya, hadis Sahih Muslim, ya, apa namanya, karena Banu Israila tasusuhumul anbiya kullama mata nabiyyun qama ba'dahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di wa satakunu khulafa'ah fayakfuruna. Di sini yang fokus adalah innahu, penekanan sungguh, ya. Juga penekanan yang kedua lam alif fathah la. Jadi dari dua penegasan itu sungguh la, yaitu maksudnya an-nafiyah lil jins. Jadi segala jenis kenabian, segala jenis kewahyuan, segala jenis kerasulan itu sudah tidak ada lagi, sudah ditutup sejak wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Gitu kan? Itu juga diperjelas dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, yaitu innar risalata wan nubuwata qad inqata'at ba'di fala rasula ba'di wala nabiyyah. Sesungguhnya kerasulan dan kenabian telah terputus, karena itu tidak ada rasul maupun nabi sesudahku, baginda Nabi Muhammad SAW. Itu adalah kajian dari segi kajian teks dari ayat Quran maupun dari hadis-hadis oleh beberapa ulama yang ahli di bidang hadis, ahli di bidang tafsir, menyatakan bahwa setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW kama huwa ahluh, tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak ada wahyu, tidak ada khilafah. Jadi khilafatan ala minhajin nubuwah itu, ya apa namanya, itu yang dimaksud adalah khalifah yang 5 figur: Abu Bakar, Umar, Utsman,
Ali dan Umar bin Abdul Aziz. Setelah itu tidak ada jabatan khalifah lagi dalam pengertian khalifatul Rasulullah SAW. Kama huwa aluh. Sedangkan di dalam 360 ajaran Thariqah Mu'tabaroh itu semuanya mempunyai sanad keilmuan, sanad keguruan, dan penerus dari sambungan sanad itu bisa dinamai mursyid, bisa dinamai muqaddam, bisa dinamai khalifah, ya, bisa dinamai ya semacam itu. Jadi pengertian khalifah di dalam ajaran 360 Thariqah Mu'tabaroh itu tidak sama dengan pengertian khilafatan ala minhajin nubuwah. Itu yang Abang Dairik dan Ahmadiyah tidak paham perbedaan itu, dipaksakan dicampur bau. Nah, gitu Abang Dairik. Dijawab dengan voice. Nanti insya Allah saya YouTube-kan kok. Aduh, kalau tentang Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado itu banyak fakta yang menunjukkan bahwa dia itu bukan apa-apa, bukan nabi, bukan rasul, bukan apalah. Jadi semua pengakuannya dari Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado itu adalah palsu belaka. Itu kan. Bahkan banyak saya baca ini dari kitab-kitabnya Ahmadiyah juga, ya. Kekurangan ajaran Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado. Misalnya dia merasa mukjizatnya itu lebih banyak daripada mukjizat baginda Nabi Muhammad SAW kama huwa ahlu. Ya kan? Itu kan kekurangan ajaran yang sangat itu, ya. Terus dia itu mengaku sebagai Bunda Maria, Siti Maryam. Dia itu mengaku sebagai Al-Masih, ya. Terus dia mengaku sebagai Al-Mahdi, ya. Padahal dari berbagai kajian Quran dan hadis, Imam Mahdi, Al-Masih, Isa alaihissalam, dan Siti Maryam, Bunda Maria, itu 3 sosok yang berbeda. Ya, jadi ya banyaklah kepalsuan pengakuan dari Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado. Ya, di dalam kitab-kitab Ahmadiyah sendiri ini yang saya baca ini, itu di YouTube saya sudah banyak. Misalnya tentang kekurangan ajaran Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado, nah, gitu kan? Iya, banyak itu kitab-kitabnya itu banyak. Yang saya kutip khutbah ilhamiyah ada hasyiyah haqiqatil wahyi, ada safinah nuh, ada tiryaqul qulub, ada tuhfatun nudrah, ada ya, banyak sekali kitab-kitab Ahmadiyah itu yang menyebutkan kekurangan ajaran dan kepalsuan pengakuan si nabi palsu, si rasul palsu, Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado. Itu banyak itu. Yang saya sebutkan hanya sebagian saja tentang kekurangan ajaran Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado, ya. Oh, banyak ini, terlalu banyak. Bang Erik jawab dengan apa? Misalnya ini dalam kitab Tadhkirah Sahadatain halaman 41 disebutkan begini: sesungguhnya Nabi SAW memiliki 3000 mukjizat, dan sesungguhnya mukjizatku, aku di sini adalah Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado, ya, lebih dari 1 juta mukjizat. Ini kan kekurangan ajaran, ini banyak lagi. Banyak, terlalu banyak. Dia mengaku sebagai Tuhan, mengaku sebagai Krishna, mengaku sebagai banyaklah
banyak. Bang Erik jawab dengan referensi ya. Sengaja saya panjangkan ini untuk nanti saya YouTube-kan ini. Begitu Abang Da Erikku dijawab dengan referensi, tapi jawabannya harus connect, harus konteks. Tidak apa saya tanya sampai jawabnya postingan itu saja diulang-ulang, tulang namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ma hadana walahu syukru ala ma'ulana wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad al-a'immah wal mahdiyyin wa sallim tasliman katsiran. Kalau ada pertanyaan, adakah kata-kata yang menyatakan tentang kesesatan Syiah menurut daripada pengikut Syed Ahmad Al-Hasan Al-Yamani atau Ansarul Imamul Mahdi? Maka jawabnya begini, jawabannya ya, mereka mengingkari dasar Syiah sendiri, yaitu wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengabaikan peringatan Imam Muhammad Baqir alaihissalam yang mengingatkan bahwa berpaling dari imam yang mendakwahkan wasiat tersebut adalah ahli neraka. Mereka menunggu kedatangan Imam Mahdi, imam ke-12, tetapi wasi dan utusannya mereka tolak. Menolak yang diutus identik dengan menolak yang mengutus. Yang terakhir, berdirinya negara Iran dan wilayah al-faqihnya, yaitu faqih atau struktur keagamaan mereka ini yang mengacu kepada ulama faqih, bukan mengacu kepada wasiat Nabi, adalah meniru asas sunni, asas ahli sunnah wal jamaah. Karena asas ahli sunnah wal jamaah itu adalah sakifah suro. Mereka berdirinya berdasarkan suro atau pilihan rakyat, bukan berdasarkan wasiat Nabi. Bahkan menolak dan menentang asas Syiah sendiri, yaitu wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Senin menjelang wafat beliau. Itulah 4 alasan saya keluar dari Syiah Imamiyah, ya 4 alasannya. Kemudian mendukung gerakan Al-Mahdawiyah, gerakan Imam Mahdi, yaitu mengikut Syed Ahmad Al-Hasan Al-Yamani, adalah wasi dan utusan Imam Mahdi Muhammad ibn Hasan. Dia adalah Al-Mahdi yulad fi akhir zaman yang ditunggu oleh umat ahli sunnah wal jamaah. Demikian, terima kasih. Wassallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad al-a'immah wal mahdiyyin wa sallim tasliman katsiran walhamdulillahi rabbil alamin. Secara singkat, kalau sanad keilmuan, sanad guru-guru dari Ghulam Ahmad dan bin Ghulam Murtado tidak ada yang mutasil sampai kepada baginda Nabi, otomatis segala pengakuannya, segala ajarannya, juga segala khilafahnya dari seorang khalifahnya itu palsu semua. Karena pucuknya si Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado itu tidak ada sanad yang mutasil kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja jawabannya. Nanti kalau kita berbicara masalah referensi, ya pasti Abang Da Erik tidak bisa menjawab, gitu kan? Tanya sama Allah, kenapa Allah baru munculkan? Tanya sama Allah, kenapa Allah baru munculkan? Itu kan amrullah, urusan Allah. Tanya sama Allah, kenapa sih Allah baru munculkan? Atau tanya aja, ya Allah, kenapa sih lama-lama itu Imam Mahdi Muhammad Hasan gak muncul-muncul? Kenapa sih? Sudah ribuan tahun. Tanya sama Allah yang mengatur dan mengurusnya. Itu hal semua, itu amrullah, urusan Allah, bukan urusan makhluk, bro. Paham? Itu masih singkat.
Bos Mentari, ketika saya membahas kitab tafsir, kitab hadis, 15 menit dari hampir 10 kitab itu terlalu singkat. Makanya itu kita sebut dengan sistem mustalahul hadis atau takhrijul hadis. Kalau panjenengan Abang Mentari dan Abang Erik itu apa ditanya, apa dijawab selalu tidak connect, selalu tidak kontak. Karena sudah dipersiapkan itu tulisan-tulisan itu. Buktinya sering banyak salah tulis. Misalnya kitab Muntakhib yang Kanzul Ummal itu katanya. Itu menulis Al-Fatihah itu pakai ta marbutoh. Itu salah total. Itu membuktikan bahwa tulisan dari London ini yang disebar ke semua negara dengan berbagai bahasa itu salah total gitu loh. Dan tidak pernah mengutip kepada mufassir, kepada muhaddis, diartikan sendiri. Makanya ketika saya bantah tulisan itu, foto kitabnya dan baca teks aslinya, pasti kelabaan. Seperti Abang Daerik itu membaca ayat Quran sering salah. Apalagi memaknainya, ya salah total akhirnya. Begitu Bos Mentari. Artinya kamu yang mau ngatur Allah, ya kan? Kamu mau ngatur Allah, bukan Allah mau ngatur kamu. Ya. Sama aja itu pembangkang itu. Orang pembangkang itu mau ngatur Allah, bukan Allah mau ngatur dia. Kalau Allah bikin aturan begitu, ya begitulah gitu loh. Namanya amrullah itu begitu. Orang yang taat kepada urusan Allah. Makanya Anda itu pembangkang urusan Allah, pengkhianat urusan Allah, ya, gitu loh. Mau ngatur kok. Segala apa yang terjadi ini aturan Allah, aturan main dari Allah, bukan makhluk yang ngatur. Datangnya Ahmadiyah itu pun juga amrullah itu. Adanya Ahmadiyah tuh loh. Wujudnya Ahmadiyah itu amrullah, tetapi Allah menyatakan sebagai sesuatu kepalsuan. Seandainya itu suatu keaslian, saya ikut Ahmadiyah loh. Tapi adanya wujud segala apapun di dunia ini, adanya NU, adanya Muhammadiyah, ada segala macam di dunia ini terjadi, itu kehendak Allah bro. Masya Allah kan wa malam yasha' lam yakun. Apa dikehendaki Allah jadi, apa yang dikehendaki Allah tidak jadi. Itu semuanya amrullah. Tetapi di situ ada legalitas dari Allah, mana yang hak dan mana yang batil. Contoh, adanya sunnah dan syiah ini kehendak siapa? Kehendak siapa? Kehendak Allah bro. Allah sudah menghendaki dunia Islam itu ada sunnah dan syiah. Tetapi di situ Anda punya pilihan. Kalau Anda memilih sunnah, berarti Anda menganggap sunnah yang benar, syiah yang sesat. Kalau Anda memilih syiah, berarti Anda menganggap syiah yang benar, sunnah yang sesat. Tapi semuanya sudah amrullah. Sama ada yang kedatangan Al-Yamani ini juga amrullah. Tinggal Anda meyakini ini betul Al-Yamani asli, apakah ini betul wasiat Nabi, tinggal Anda percaya atau tidak, gitu loh, paham? Jadi apa yang terjadi di dunia ini, adanya Salafi, Wahabi dan sebagainya, dan Ahmadiyah sebagainya, ini sudah kenyataan hidup bro, sudah permainan Allah bro. Nah tinggal kita milih mana yang menurut Allah itu yang hak, mana yang batil, gitu loh, paham? Ya, adanya ahli sunnah itu benar, tapi apakah ahli sunnah yang hak atau syiah yang hak, kan gitu kita milih loh. Ya, paham nggak? Adanya sunnah dan syiah itu sudah takdir Allah di Lauh Mahfuz sana loh Pak. Nah tinggal Anda milih mau Sunni mau syiah gitu loh. Adanya Wahabi juga sudah ada di Lauh Mahfuz, tinggal Anda milih mau ikut apa, ya, mau ikut Sunni apa syiah. Adanya itu Salafi, Wahabi, adanya Ahmadiyah itu sudah ada tertulis di Lauh Mahfuz dan sana Pak. Sudah ada, akan muncul itu Ahmadiyah, akan muncul. Semuanya ini sudah, tapi kita tinggal milih nih mana yang merupakan hak dan mana yang batil, gitu loh. Mana yang benar 100%, yang mana yang benar baru 80%, baru 50%, 70% atau 50% dan seterusnya persentase kebenaran. Kita mencari kebenaran 100%, al-haq, maka Al-Yamani kebenaran 100%.
Ya. Syiah baru 50%, beriman 12 imam. Ya. Kemudian jadi 100% beriman 12 Mahdi. 100% bro. Kalau Anda hanya sekedar beriman dengan 12 imam, baru kebenaran 50%. Kalau ahli sunnah kan kalian anggap nggak benar, ya takdir Allah juga. Karena orang munafik bro, ya orang munafik itu Nabi pun nggak tahu. Menurut Syiah kan Abu Bakar dan Umar kan munafik tuh. Menurut Syiah kan munafik kan Abu Bakar dan Umar. Menurut ahli sunnah Abu Bakar dan Umar itu orang bertakwa bro. Kan kontradiktif ini. Tapi bagaimana yang benar? Nggak tahu lah. Nanti nunggu di akhirat kan begitu. Artinya kalau Abu Bakar dan Umar itu orang munafik, kenapa? Nabi sendiri bro nggak tahu bro. Mana dalilnya? At-Taubah 101 bahwa karena mereka keterlaluan munafik, engkau Muhammad nggak tahu mereka itu munafik. Kalau Nabi Muhammad tahu pun nggak mungkinlah Nabi Muhammad menerima jadi mertua. Gak mungkin Aisyah dan Hafsah jadi istri Nabi. Kalau Nabi Muhammad itu tahu, artinya Nabi Muhammad pun tidak tahu. Mana pernyataan Nabi Muhammad tidak tahu? At-Taubah 101 keterlaluan munafik seseorang itu, maka orang tidak tahu. Nabi aja nggak tahu. Kok si Ahsok tahu mereka orang munafik? Karena sudah ada hujahnya, kejadiannya sudah terjadi, gitu loh. Peristiwanya sudah selesai. Kalau waktu Nabi masih hidup tuh Nabi belum selesai, skenario-nya belum selesai, ya. Makanya Abu Bakar dan Umar itu secara kulit dipoles jadi baik oleh ahli sunnah, dipoles oleh sejarah palsu oleh ahli sunnah sehingga menjadi orang yang terbaik. Tetapi walaupun mereka itu busuk pada isinya kan begitu menurut Syiah kan. Paham Anda? Kebenaran itu apa? Kebenaran itu hujah Allah. Allahumma arifni hujjatak fa innaka ilam tu'arifni hujjatak dolatu anti. Seandainya saya tidak mengenal hujah Allah bro, saya nggak berani mengatakan Abu Bakar dan Umar itu munafik. Kalau hanya ulama Syiah yang mengatakan, saya nggak percaya. Ya, paham nggak? Karena seluruh umat ahli sunnah wal jamaah mereka orang yang terbaik setelah wafat Nabi. Tapi ini pertaruhan untuk mencari sebuah kebenaran. Seperti itu caranya bro. Makanya jangan di Syiah, jangan ikut-ikutan, harus serius. Ya, jadi ahli sunnah jangan ikut-ikutan. Ikuti ustaz ahli sunnah itu. Jangan ikut-ikutan. Kita ini serius ini bicara. Paham? Ngerti semua? Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Saya sudah ada saya memaksa. Tapi saya jelaskan, mau beriman silahkan, mau kafir silahkan, mau tidak takut dengan ancaman Imam Muhammad Bakir, wala yahil muslimin ayyal tawi alaih, faman fa'ala dzalika huwa min ahli nar, li'annahu yad'u ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Tidak dihalalkan, tidak dibolehkan seorang muslim berpaling daripadanya al-Yamani. Siapa melakukan demikian? Dia adalah penghuni neraka. Silakan. Kalau berani silain. Mau masuk neraka saya urusan Anda. Siapa yang maksain? Saya hanya ngingatin saja. Itulah yang dikatakan oleh Imam Muhammad Bakir. Gak ada orang maksain loh. Ya silain, mau kafir silahkan, mau percaya silahkan, gak percaya silahkan. Bukan urusan saya. Urusan saya menjadi ansor, penolong, membantu dakwahnya Imam Mahdi Muhammad bin Hasan yang disebut Ansarul Imam Mahdi alaihissalam. Jadi kami hanya membantu, menolong Imam Mahdi, menolong dakwahnya agar sampai kepada umat manusia. Mau percaya atau tidak ada urusan. Wahai bos Mentari, temennya Abang Erik Ahmad Mubarik, temennya Abang ASD, temennya Abang Raffi BPG, Ahmadiyah semua yang saya sebut itu. Panjenengan dalam tulisannya menyebutkan begini, Anda hanya baca buku dan rekaman. Loh iyalah, wong kita dialog ini dengan referensi. Jadi referensi saya itu buku dan kitab. Baik dari ajaran Syiah, saya punya buku kitabnya. Dari ajaran Ahmadiyah, saya punya buku dan kitabnya. Dari ajaran teman-teman Wahabi, Salafi, saya punya buku dan kitabnya.
yang saya pakai hujjah ya. Kalau panjenengan teman-teman Ahmadiyah ini tidak pernah memfoto buku atau kitabnya, melainkan postingan yang sudah disiapkan dari London itu ke berbagai negara dengan berbagai bahasa, makanya sering salah tulis. Saya sering kritik, sering sekali, bukan hanya sekali dua kali, sering salah tulis dan memaknainya itu pasti salah total karena tidak berpendapat kepada para mufassir dan para muhaddis, ditafsirkan, ditakwilkan sendiri tanpa keilmuan yang memadai. Ya, fahuwa dhallun mudhillun lah. Apa namanya? Ajaran sesat dan menyesatkan itu Ahmadiyah itu. Begitu, Bos Mentari. Kok sampean pakai profil Mentari? Ini dari profil saja sudah tidak jujur. Isinya tulis. Saya menulis sendiri nama saya ini begitu. Di profil saya itu. Foto saya sendiri asli. Kalau panjenengan ini profilnya namanya Mentari. Apalagi foto. Ya kan, kenapa nggak jawab? Saya nggak bisa menjawab. Kan saya jawab sekedarnya itulah urusan Allah begitu. Maka kenapa jadi urusannya seperti itu? Tanyakan sama Allah. Kan saya bilang urusan Allah. Kalau ada tanyakan kepada saya, berarti menjadi urusan saya. Paham? Saya nggak ngerti. Urusan Allah apa amrun nas apa amrullah? Itu amrullah, urusan Allah. Karena masalahnya harus tanyakan pada Allah. Kalau amrun nas urusan manusia, silahkan tanyakan sama manusia gitu loh. Kenapa begitu? Ya begitulah. Begitulah. Kan urusan Allah begitulah. Gitu loh. Iya, Abah. Pemburu TBC. Panjenengan menulis haji itu ada syaratnya, yaitu keamanan. HMGA maksudnya Gulam Ahmad bin Gulam Murtado ya, akan menunaikan haji hanya karena soal keamanan yang sangat beresiko, maka gugurlah kewajiban menunaikan ibadah haji itu. Itu narasi kosong ya, dari WA grup sebelah kan. Kenapa itu disebut narasi kosong? Karena bertentangan dengan beberapa kitab atau buku Ahmadiyah yang saya baca sebagai berikut. Yang pertama, dalam Barkat Khilafat halaman 5 dan halaman 7 ada tulisan, saya baca begini: sesungguhnya konferensi tahunan golongan kami Ahmadiyah Al-Qadian maksudnya adalah berhaji, dan Allah telah memilih tempat untuk haji adalah Al-Qadian. Di tempat ini dilarang berkata buruk, berbuat kejahatan dan bertengkar, ya kan? Ini kan jiplakan ya dari ayat Quran tentang haji ini, tetapi tempatnya dirubah kepada Al-Qadian. Itu dalam buku atau kitab Barkat Khilafat halaman 5 dan 7. Selanjutnya dalam kitab Begam Sulhi, atau ini sebagai tulisan serial gitu kan, karena di sini diterbitkan tanggal 19 April 1933, disebutkan tulisan begini: tidak dianggap Islam jika tidak beriman kepada Ghulam Al-Qadiani, sebagaimana tidak ada haji tanpa datang ke muktamar atau konferensi Al-Qadiani. Sebab haji ke Mekah sekarang ini tidak memenuhi risalahnya dan tidak memenuhi tujuannya. Nah, ini kan kurang ajar ini terhadap perintah Al-Quran untuk berhaji ke Makkatul Mukarramah ini. Apalagi satu paket ya, melakukan ibadah haji atau umroh ke Makkatul Mukarramah dengan ziarah agung
ke Makbarah Agung di Madinatul Munawwarah itu. Ini oleh Ahmadiyah Qodiani digugurkan semua itu. Kan kurang ajar ini. Selanjutnya dalam buku atau kitab A'immah Kamalat Islam halaman 352 ada tulisan begini: sesungguhnya menetap atau tinggal atau bermukim di Qadian saja itu lebih utama dari ibadah haji dan sunnah, atau lebih utama dari ibadah haji sunnah, ibadah umroh sunnah ini maksudnya. Ini tulisan saja salah. Nah itulah Abah pemburu TBC, saya membaca dari referensi kan. Ayo teman-teman Ahmadiyah, apa Abang Erik Mubarik, apa Abang Mentari, apa Abang ASD, apa Abang Raffi BPG, apa Ning Teteh Sofiatul dari Kuningan, itu apa juru dakwah Ahmadiyah di berbagai WA group dan Zoom, jawab voice note saya yang dengan referensi ini, jawab dengan referensi yang serupa. Jangan dengan mutar-mutar kata, kan begitu. Abah pemburu TBC, lanjut. Sanad mutasil itu bukan permintaan dari Al-Quran, ya. Karena apa? Imam Mahdi itu dinubuatkan di dalam Al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah, dan semuanya tertuju kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dari Qadian Hindustan, dan itu tidak perlu sanad mutasil. Karena apa? Karena Allah telah mengkonfirmnya melalui wahyu, ya. Wahyunya kan udah saya share. Sesungguhnya Al-Masih yang mereka tunggu-tunggu dan Al-Mahdi yang mereka nanti-nantikan, engkaulah orangnya, dan akulah yang berkehendak seperti itu, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu. Itu ada di Itmamul Hujjah, ya. Jadi tidak perlu sanad mutasil. Sanad mutasil mah itu mah ulama, karangan ulama lah, ya, bukan sabda Rasulullah, bukan pula ayat Al-Quran apalagi, ya. Nah, kamu Romli, ya, terlalu sering membaca buku-buku yang diterbitkan oleh para penentang Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dan Ahmadiyah, ya, sehingga tulisan yang macam ini pun kamu posting. Masa judulnya udah kelihatan, mengenal ajaran Imam Mahdi, Nabi dan Rasul palsu dari India. Gimana tuh? Ini namanya bukan diskusi, ya, bukan pula mencari kebenaran tentang Imam Mahdi, tapi hanya mencari-cari kesalahan saja dan mencaci maki, memfitnah, ya. Tidak bagus itu, ya Romli, ya. Gunakan akal sehatmu, oke? Semua pendapat-pendapat para ulama yang kamu bacakan itu, Romli, ya, itu dibantah dengan satu ayat saja sudah hancur, ya. Coba perhatikan nih ayat ini, ya. Surah Ali Imran ayat 81. Lama ataitukum min kitabi wal hikmah tsumma ja'akum rasulun musaddiqal lima ma'akum. Apapun yang aku berikan kepada kalian, yaitu kitab dan hikmah, kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian. Nah, apa yang ada pada kalian itu apa? Kitab wa hikmah.
Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi kedatangan Rasul setelah Rasulullah SAW itu adalah dari umat beliau, karena kedatangannya adalah membenarkan kitab dan hikmah. Nah, itu adalah ayat Al-Qur'annya Ali Imran 81. Nah, sekarang hadisnya. Sabda Rasulullah ya, yanzilu Isa bin Maryam musaddiqon bi Muhammadin ala milatihi imaman mahdiyan wa hakaman adalan. Sunan At-Tabrani ya, hadis At-Tabrani. Artinya Allah akan mengutus Isa ibnu Maryam sebagai Imam Mahdi dan hakim yang adil yang membenarkan agama Muhammad. Nah, sama dengan musaddiqul lima ma'akum. Ya, coba bahas deh. Semua tanggapan kamu Romli yang kamu upload di YouTube itu sebetulnya hanya mempermalukan dirimu sendiri ya. Sebaiknya hentikan saja ya. Karena apa? Kamu itu dasarnya dari orang-orang yang memusuhi Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dan Ahmadiyahnya, sehingga kamu memberikan bantahan terhadap orang-orang yang menentang gitu. Buat apa? Percuma. Kalau mau membantah ya, apa-apa yang saya tampilkan dari Hazrat Mirza Ghulam Ahmad atau para khalifahnya yang sesuai dengan ayat Al-Quran dan hadis ya. Imam Mahdi itu sudah datang pada awal abad ke-14. Sekarang kita sudah ada di abad 15. Berarti sudah 135 tahun yang lalu. Ya. Dan kemudian siapa bilang secara aklamasi Imam Mahdi itu akan diterima oleh seluruh umat Islam? Tidak, karena menurut Al-Quran justru kedatangan Isa ibnu Maryam sebagai Imam Mahdi atau perumpamaan ibnu Maryam akan ditentang, diprotes oleh umat Nabi Muhammad SAW sendiri gitu. Ya, jadi ini pendapat bahwa Imam Mahdi Muhammad Qasim itu telat, datangnya telat ya, harusnya pada awal abad ke-14 ya. Sanad mutasil ya, itu bukan nubuatan Al-Quran ya, karena kedatangan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam Al-Mahdi wal Masih Maud yang telah diutus Allah dari antara umat Nabi Muhammad SAW itu telah dinubuatkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah SAW ya. Siapa bilang? Sudah saya tampilkan ayat Quran dengan hadis-hadis yang sahih bahwa sanad itu sangat perlu dan sangat penting. Karena kalau tidak ada sanad, maka siapa saja bisa ngomong seenak perutnya sendiri, seperti kelompokmu itu kan ngomong tanpa 15 ilmu alat itu. Jadi ayat Quran dan hadis itu diklaim tafsir dan takwilnya. Ya gak bisa begitu. Itu namanya mengklaim, merampok ya tafsir dan takwil ayat Quran dan hadis. Begitu saja. Jadi kalau tidak ada sanadnya, si nabi palsu itu ya semua klaimnya, semua ajarannya, juga termasuk semua khalifahnya itu palsu gitu loh. Karena sanad itu penting. Kalau tidak ada sanad, semua orang bisa ngomong ngalor ngidul seperti Ahmadiyah ini, gitu loh. Panjenengan Abang Erik Mubarik, saya membaca dari referensi buku kitab Ahmadiyah sendiri kok. Saya tidak ngarang, saya pakai referensi. Kalau panjenengan sudah tidak bisa menjawab, ya akui saja. Segera bertobat. Postingan panjenengan itu tidak panjenengan kuasai, karena itu sudah di setel sedemikian rupa.
Buktinya banyak salah tulis ya. Postingan itu tentang waw atof, tentang ada berapa macam huruf waw itu dan fungsinya, itu panjenengan kan nggak bisa itu. Apalagi juga Khalifah Ahmadiyah pasti nggak bisa tentang ilmu-ilmu begitu itu. Jadi YouTube saya silakan dijawab dengan referensi serupa, jangan menilai, karena panjenengan dalam pihak yang tidak bisa menjawab. Jangan lalu menilai saya kan berdasarkan referensi yang banyak itu. Nah, ini terbukti kamu dan golonganmu memperkosa tafsir dan takwil ayat Ali Imran ini diperkosa maksudnya. Ini bukti nyata kan voicemu ini. Jadi Rasul yang dimaksud di sana itu bukan Nabi palsu Ghulam Ahmad. Karena apa? Karena itu semua sudah dimaksur, tafsir bil maksur namanya. Dengan Al-Maidah ayat 44, ayat 46 dan finishingnya ayat 48 dengan frase muhaiminan alaih. Muhaiminan alaih itu pengertiannya salah satunya aminan alaih, artinya segala informasi dari nabi-nabi sebelumnya, dari kitab-kitab sebelumnya, sebelum Al-Quran, sebelum baginda Nabi Muhammad SAW, kalau itu sesuai dengan informasi Al-Quran, sesuai dengan informasi sabda, perbuatan dan persetujuan baginda Nabi SAW, maka itulah kebenaran. Kalau tidak sesuai, itulah bukan kebenaran. Menurut siapa? Menurut Abu Hayyan Al-Andalusi dalam kitabnya Al-Bahrul Muhit, halaman berapa itu saya lupa, gitu kan. Jadi sekali lagi, sejak wafatnya baginda Nabi, dengan Quran surat Al-Ahzab ayat 40 itu frase khataman nabiyyin, dijelaskan oleh hadis sahihain, yaitu wa innahu la nabiyya ba'di la an-nafiyah lil jins, menolak segala jenis nabi, menolak segala jenis wahyu, menolak segala jenis rasul setelah baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar di hadapan para sahabat Nabi itu sudah memperingatkan Allah begitu kan. Sesungguhnya setelah wafatnya baginda Nabi, maka wahyu sudah terputus, sudah terhenti begitu kan. Jadi Nabi, Rasul, wahyu, apapun istilahnya setelah wafatnya baginda Nabi itu sudah tidak ada. Kalau ada itu palsu, gitu loh. Ini sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar ini di hadapan para sahabat Nabi tidak ada yang membantah, artinya benar itu. Nah, jadi semua bantahan omong kosongnya kamu itu dan Ahmadiyahmu itu tidak berdasarkan ilmu, hanya klaim kosong saja. Yang saya baca ini ulama-ulama mufassir, ahli hadis yang sudah diakui keilmuannya. Mengapa kamu tolak? Sedangkan orang Ahmadiyah saja gak ada yang punya ilmu satupun. Buktinya postingannya selalu salah. Ya, selalu salah, itu saja kok. Jadi kalau sudah tidak bisa membantah, jangan menilai. Jawab saja dengan referensi dan keilmuan yang pasti. Paling tidak harus memakai kaidah 15 ilmu alat. Nahwu, sharh, balaghah, mantiq, bayan, tafsir, takwil, ayat yang khusus, ayat yang umum, nasihah, mansukhah. Banyak, itu semua tidak dimiliki oleh orang Ahmadiyah, oleh si Nabi palsu Ghulam Ahmad, apalagi oleh kamu, apalagi oleh khalifah-khalifahmu. Khalifahmu itu membaca suratul Fatihah itu peletat-peletot kok. Banyak YouTube-nya itu. Sudahlah, jangan mokong kamu ini. Tua bangka mokong tanpa keilmuan. Ya inilah ciri-ciri Nabi palsu, Rasul palsu, wahyu palsu, khalifah palsu. Dipaksa oleh kamu ini. Postinganmu, narasimu pancet itu saja. Ya, ditanya apa? Saya berdasarkan referensi yang dari para ahlinya. Kamu jawabnya dengan
Itu saja. Itu menunjukkan kamu dan Ahmadiyahmu itu tua bangka, kosong melompong, tidak mengerti 15 ilmu alat, begitu saja kok. Loh iya, itu dari narasi itu ada bukti referensi kok. Referensi dari kitab-kitab Ahmadiyah juga kok. Jawab saja dengan referensi serupa, jangan menilai. Jawaban saya jangan dinilai oleh panjenengan, tetapi jawab dengan referensi serupa, begitu loh. Panjenengan itu bukan hakim, tapi panjenengan itu pihak yang tidak bisa menjawab. Kan referensinya jelas dari Ahmadiyah juga itu. Saya memukul Ahmadiyah itu dari referensi Ahmadiyah, begitu kan? Itu namanya Mahdi palsu. Karena Imam Mahdi yang asli itu ciri-cirinya berdasarkan kitab tafsir dan kitab hadis. Salah satunya adalah disebut Al-Muntadhar, artinya yang masih ditunggu. Yang kedua, namanya persis sama, bukan seperti loh, persis sama seperti nama baginda. Ayahandanya namanya persis sama dengan nama ayahanda dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Muhammad bin Abdullah begitu, bukan Ahmad bin Murtadoh. Itu sudah melenceng jauh. Selanjutnya Imam Mahdi Al-Muntadhar itu nanti pernah berkuasa di Arab dan di bumi ini selama 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun, sehingga bumi ini gemah ripah loh jinawi, aman, tentram, sentosa, sejahtera gitu. Bahkan ketika banyak orang meminta-minta kepada ya Mahdi berilah saya harta, diberi oleh Imam Mahdi itu, sampai si orang peminta-minta itu tidak kuat membawa harta. Dan Imam Mahdi itu menjadi pemimpin, ya, baik dalam sholat maupun dalam peperangan di akhir zaman, melawan Dajjal dan pasukannya. Jadi Dajjal itu figur, bukan sistem, bukan orang Amerika siapa itu Alexander Dowie apa saya, bukan. Dajjal itu figur yang sangat kejam begitu. Nanti Dajjal ini dibunuh oleh Al-Masih, ya, di mana Al-Masih itu merupakan katakanlah salah satu makmum dari pemimpin Imam Mahdi. Begitu. Wah, dari semua ciri-ciri di dalam Al-Quran dan hadis ini tidak satu pun yang tertuju kepada Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado, sehingga Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado itu disebut Mahdi palsu, Nabi palsu, Rasul palsu, khalifahnya palsu juga, wahyunya tadhkirah itu ya wahyu palsu juga, begitu loh. Jawab dengan referensi, karena saya ini membaca referensi dan kenyataan sejarah, gitu loh kan. Jadi sekali lagi, semua ayat Quran, semua hadis tentang apapun, apalagi tentang Imam Mahdi, ya, itu jangan kamu perkosa. Tidak ada tafsir maksud makna yang tertuju kepada Nabi palsu, Rasul palsu, Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado. Itu jangan kamu perkosa, jangan kamu paksakan, karena pemaksaanmu itu tanpa ilmu, gitu loh. Ya menjadi tertawaan ini, gitu loh. Salah satu dari 15 ilmu alat saja khalifahmu itu, bahkan Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado itu pasti tidak bisa. Apalagi kamu sendiri ya sudah kosong dari keilmuan. Bertobat atau cari jawaban dari semua referensi yang saya bacakan itu. Referensi yang saya bacakan banyak dari buku kitab Ahmadiyah, juga banyak dari buku kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jawab dengan referensi yang serupa, jangan narasinya itu menghakimi. Wong kamu yang tertuduh kok menghakimi saya. Saya berdasarkan banyak referensi kok. Kamu jawabnya cuma dengan mutar-mutar kata. Siapapun bisa kalau begitu. Jadi sanad itu, yang mutasil itu
merupakan hal yang utama dan pertama dalam ajaran Islam dan keislaman. Sebab kalau tanpa sanad yang mutasil, semua orang bisa ngomong seenak karepnya sendiri. Seperti kamu dan Ahmadiyahmu ini, itu ngomong seenak dewi karena tidak punya sanad yang mutasil kepada baginda Nabi. Kecuali Ahmadiyahmu itu, kamu sekalian tidak mengkaitkan dengan Islam. Kalau tidak mengkaitkan dengan Islam, tidak usah memakai sanad yang mutasil kepada baginda Nabi. Begitu loh. Ini kamu menjadi tertawaan semua orang kok, memaksakan sesuatu yang tidak bisa kamu bantah. Begitu saja. Ini sholat maghrib.